أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel, channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bab titrasi asam basa, yaitu mengenai cara menentukan kurva atau grafik titrasi asam basa. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like and subscribe, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi untuk membuat video tutorial kimia lainnya. Dan untuk Sobat Pulsa, jika ingin bertanya, silahkan kalian ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah pembahasan nantinya bisa bermanfaat. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini kita akan membahas kurva titrasi dari asam kuat dititrasi oleh basa kuat. Kita lihat posisinya ya, berarti asam kuat itu kita taruh di Erlenmeyer, dititrasi oleh basa kuat, berarti berada di buret ini posisinya ya. Oke, berarti untuk di sini asam kuat contohnya HCl sebagai titrat ya. Kemudian untuk basa kuat ini contohnya adalah NaOH, natrium hidroksida sebagai titran. Kita lihat untuk kurvanya seperti apa. Ya, Sobat Pulsa, untuk konsep dasar dari titrasi asam basa adalah reaksi penetralan. Ketika asam kuat direaksikan dengan basa kuat. Oke, di sini HCl ya. HCl sebagai asam kuat direaksikan dengan NaOH, basa kuat, maka produknya bisa diprediksi yaitu sebuah garam ya. Berarti di sini NaCl dan H2O. Inilah reaksi penetralan yang terjadi pada proses titrasi asam dan basa. Sobat Pulsa, inilah bentuk kurva atau grafik dari titrasi asam dititrasi oleh basa. Di sini adalah asam kuat dititrasi oleh basa kuat. HCl sebagai titrat atau zat yang dititrasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian untuk NaOH adalah zat titran ya, sebagai pentitrasi atau pentiter dimasukkan ke dalam buret. Lihat di posisinya. Untuk HCl ketika di Erlenmeyer posisi di bawah, maka untuk kurva dia letakkan di atas. Di sini ya HCl-nya. Sedangkan untuk NaOH basa kuat ini pentiter itu sebagai berfungsi untuk menitrasi, itu letakkan di bawah di sini. Horizontal ya. Kenapa grafiknya seperti ini? Ya, logikanya seperti ini. Ketika HCl ini Erlenmeyer ingin diketahui konsentrasinya dengan cara dititrasi oleh lawannya, yaitu basa kuat. Di sini keran dibuka, maka NaOH akan menetes sedikit demi sedikit. Ya, pertanyaannya, ketika ini sampel HCl belum ditetesi oleh NaOH sama sekali, maka pH yang ada adalah pH HCl murni. HCl awal ya, belum ada NaOH masuk. Maka posisi garisnya di bawah nih, mendekati 0 dari sini. Lalu ketika keran sudah dibuka, maka NaOH masuk. Berarti basa dan asam bertarung. Karena HCl dinetralkan oleh NaOH, maka grafiknya naik ya. Di sini NaOH masih 0. Ini berarti pH dari HCl murni ya. HCl. Terus lanjut NaOH naik. NaOH terus diteteskan, maka lama-lama naik. pH 2 di sini. NaOH ditambah lagi, maka pH 3 dan seterusnya. Oke. Ya, jadi semakin banyak NaOH, maka ini semakin naik grafiknya. Kenapa? pH HCl yang tadinya 1 akan dinetralkan mendekati 7.
Oke, berarti ini NaOH semakin naik. Ini keran dibuka terus ya, tetes demi tetes, naik terus sehingga tercapailah titik ekivalen. Titik ekivalen siapa? Yaitu titik ekivalen adalah ketika konsentrasi HCl dan konsentrasi NaOH itu jumlahnya sama. Tidak ada yang dominan sehingga pH-nya netral. Di sini. Karena apa? Rumus dasar dari titrasi di sini adalah Vn asam sama dengan Vn basa. Ya. Volume normalitas asam sama dengan volume normalitas basa. Jadi antara konsentrasi asam dan konsentrasi basa itu harus sama, yaitu untuk mencapai titik ekivalen di sini. Kemudian lambang N di sini apa? Ini adalah normalitas ya. Normalitas kalau kita urai ya, berarti volume kali, nah ini. Normalitas adalah molaritas dikali jumlah valensi. Valensi H plusnya berapa? Untuk asam ya. Berarti untuk basa volume kali molaritas kali valensi dari OH-nya. Kalau untuk valensi H+ dari asamnya di sini kita pakai HCl, berarti valensinya 1 ya di sini. Jumlah H+-nya cuma 1. Tapi untuk yang basa di sini berarti valensi dari OH- dari NaOH, maka valensinya 1. Oke. Jadi untuk mencapai titik ekivalen ya, kita harus menggunakan indikator fenolphthalate. Di sini ada fenolphthalate ya. Oke. Ya. Fenolphthalate ditambahkan di mana? Sebelum titrasi, fenolphthalate ini dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer yang berisi HCl. Jadi di sini HCl yang belum diketahui konsentrasinya dikasih beberapa tetes indikator fenolphthalate ya. Ketika ini masuk, ini masih jernih. Jernih ya. Berarti fenolphthalate tidak mempengaruhi warna larutan HCl. Ya. Kemudian untuk ketika kondisi basa, nah ini asam ya. Fenolphthalate pada kondisi basa akan berwarna merah. Ketika sampai ke titik ekivalen, di sini fenolphthalate masih jernih. Di sini masih jernih karena apa? Masih suasana asam. Ya, masih suasana asam. Tapi ketika sampai titik ekivalen, nah ini sudah berada di sini di tengah-tengah. Ketika tetesan terakhir mencapai titik ekivalen, maka langsung berubah merah. Tapi merah sesaat, ya. Itulah titik ekivalen. Berarti keran buret harus dihentikan. Ketika kau sudah sampai muncul warna merah sesaat, tetap ini dilanjutkan, maka pH-nya akan naik lagi, ya, ke atas. Sehingga sudah masuk ke pH 8, 9, 10. Maka larutan untuk di sini akan berubah jadi merah. Karena apa? Berarti dalam labu HCl ini, Erlenmeyer HCl, itu kelebihan basa. Jadi ketika sudah mencapai titik ekivalen, maka titrasi harus dihentikan. Ciri khasnya apa? Pada tetes terakhir muncul warna merah sesaat. Jadi tes dia langsung merah lah, langsung dihentikan. Tapi ketika merah sesaat kok ini tetap diteteskan lagi, maka ini kelebihan basa, langsung berwarna merah permanen. Ya, dengan kata lain titrasinya gagal ya. Seperti itu. Demikian pembahasan kali ini tentang kurva titrasi asam kuat dititrasi oleh basa kuat. Semoga manfaat. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى